Halo brothers sisters, kita bulan lalu memperingati akan kematian Yesus di hari Jumat Agung. Sesudah itu kita juga merayakan Paskah, akan kebangkitan Yesus. Saya masih ingat tahun lalu kita juga merayakan hari kelahiran Yesus. Tapi ada satu hari yang sering sekali kita take it for granted, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya mengajak kita sama-sama hari ini coba memikirkan apa yang biasanya Anda lakukan suatu hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus sendiri bagi Anda? Apa artinya dan seberapa itu berpengaruh di dalam kehidupan kita masing-masing di sini? Jadi hari ini kita sama-sama akan belajar dari apa yang terjadi pada murid Yesus sewaktu mereka melihat kenaikan Yesus. Dan seberapa itu sangat berarti bagi mereka. Kita akan sama-sama lihat di buku Lukas, yaitu Lukas 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota, sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini sangat menarik karena biasanya ketika terjadi perpisahan, mestinya orang sangat sedih. Ada satu hal yang sangat menyedihkan bagi saya ketika pertama sekali saya berpisah dengan anak saya sewaktu dia harus kuliah. Kita spend time sama-sama, tapi waktu mau berpisah itu sangat berat sekali. Saya masih ingat waktu kita jalan meninggalkan anak kita, ada satu perasaan yang sangat sedih. Karena biasanya kita bisa bertemu, kita bisa bercanda, ngobrol, tapi kita tahu bahwa secara fisik kita nggak akan melihat mereka untuk suatu waktu tertentu. Dan kita sendiri tahu betapa sedihnya murid Yesus, bahkan mereka tidak mau Yesus meninggalkan mereka. Tetapi yang sangat menarik ketika Yesus naik ke surga, terangkat, mereka justru setelah selesai melihat itu, Alkitab katakan mereka sangat bersukacita. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat mereka kok bisa sangat bersukacita? Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kita lihat di buku Kisah Para Rasul 1 yang juga ditulis oleh Lukas. Lukas menulis dua buku. Yang pertama Lukas, sesudah itu Kisah Para Rasul. Di sini diceritakan lebih detail. Dan sebelum kenaikan Yesus, ada 40 hari di antaranya. Di antara sesudah Yesus bangkit, resurrect, dengan sebelum Yesus naik atau ascended to heaven. Saya bacakan di Kisah Para Rasul 1 di ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi nggak ada lagi yang bisa katakan, waduh ini cuman trik-trik permainan. Enggak, sudah ada bukti bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi di Alkitab sendiri mencatat ada sekitar 9 atau 10 kali di mana dia hanya menunjukkan dirinya kepada seorang murid, juga kepada semuanya, dan bahkan ada saat dia tunjukkan kepada 500 orang. Itu bukti yang tidak bisa didebat oleh siapapun lagi. Jadi mengapa Yesus lakukan itu? Saya percaya karena selama ini murid-muridnya itu senantiasa bersama dengan dia, melihat dia secara fisik. Jadi Yesus visible. Dan sekarang Yesus mulai muncul, terus kemudian nggak kelihatan. Muncul lagi supaya mereka mulai terbiasa untuk tidak percaya kepada Yesus hanya by sight, apa yang kelihatan. Tetapi mulai bisa percaya bahwa dia akan menyertai mereka senantiasa, walaupun mereka tidak bisa lihat dia lagi. Dan di ayat berikut, ayat 9 dari buku Kisah Para Rasul 1, dikasih tahu secara detailnya.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi lebih jelas lagi di sini, bukan hanya terangkat, tetapi awan menutupi Yesus. Jadi mereka lihat Yesus sampai memberkati, dia naik sampai ditutup oleh awan. Mengapa itu sangat penting? Karena bagi mereka, awan itu adalah satu tanda di mana Tuhan presence. Tuhan ada di sana. Ini terjadi sewaktu bangsa Israel. Mereka dipimpin Musa. Pada siang hari ada tiang awan menyertai mereka. Dan malam hari tiang api. Dan di mana tiang awan bergerak, mereka tahu Tuhan mau mereka bergerak. Itu adalah tanda the presence of God. Bahkan ketika Salomo, dia mendirikan bait Allah ketika mau inaugurasi. Itu bait Allah ketutup dengan awan yang menandakan bahwa Tuhan sendiri ada di sana. Yesus sendiri punya pengalaman waktu dia transfigurasi. Petrus sendiri bilang, boleh nggak saya bikin tenda di sini? Tapi saat dia berkata demikian, ada awan tebal menutupi tempat gunung di mana mereka berada. Dan itu bagi murid-murid Tuhan, itu adalah tanda di mana Tuhan ada di sana. Waktu mereka melihat bagaimana Yesus terangkat naik, menuju ke awan dan ketutup dengan awan, mereka bersuka cita karena mereka tahu Tuhan ada bersama dengan Yesus di sana. Supaya kita tahu di sini ini sangat penting. Karena sejak Adam berdosa dan diusir keluar dari Taman Eden, tidak ada seorang manusia lagi yang bisa berada di hadapan Tuhan langsung. Yesus adalah manusia pertama, karena Yesus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%, dan dia bisa di presence of God. Dan dia masuk ke dalam awan itu, dan murid-muridnya semua semangat, wow, ini guru kita. Akhirnya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Satu pemandangan yang luar biasa dan mengandung arti yang sangat luar biasa. Ada 4 hal yang saya tarik makna daripada kenaikan Yesus. Yang pertama adalah His place, yang membuat murid-murid bisa semangat karena dia tahu bahwa Yesus sekarang bisa di tempat di mana Allah Bapa berada. Saya baca dari terjemahan Amplified Version-nya, dikatakan a cloud took him up. Jadi seperti ada satu inisiatif di mana the cloud, Tuhan itu sendiri yang mengangkat dia. Allah Bapa, Tuhan, mengirim Yesus, mengutus Yesus ke dunia ini untuk misi, mati di kayu salib untuk kita semua di sini. Tetapi yang sangat menarik di sini, sekarang misi sudah selesai. Sekarang dia sendiri yang took him up. Di versi NASB katakan a cloud receive him. Jadi kau bisa bayangkan Bapa menerima dia kembali ke tempat di mana seharusnya dia berada. Yesus ada di muka bumi selama 3 tahun. Tapi sekarang Tuhan mengambil dia kembali. Dia sepertinya sebelumnya dibiarkan sendiri. Tapi sekarang untuk selama-lamanya dia ada di tempat di mana dia harusnya berada. Apa pentingnya bagi kita di sini? Murid-muridnya teringat apa yang Yesus katakan pada mereka. Sebelum dia berangkat, mereka sedih sudah. Yohanes 14 katakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah yang membuat kenapa murid-muridnya secara fisik, mereka tahu mereka nggak bisa lihat Yesus lagi, tapi mereka bisa sangat bersuka cita, karena mereka melihat bagaimana Yesus sendiri masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, diterima oleh Bapa, kembali ke tempatnya dan menyediakan tempat bagi mereka. Jadi ini bukan lagi cerita atau hanya janji-janji kosong. This is the proof. Dan ini yang membuat mereka kenapa di masa-masa sesudah itu mereka menghadapi banyak sekali penganiayaan. Tetapi mereka terus bisa punya pengharapan. Karena they know His place.
Dan apa juga yang dilakukan Yesus di sana? Yesus di Ibrani 7 dikatakan, dia bukan hanya menyelamatkan orang. Dia sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tapi bukan hanya itu. Ia di surga, dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bayangkan, kita ini nggak sempurna. Kita di sini ada kesalahan sana-sini. Tetapi Yesus senantiasa bisa intercede. Selalu dia bisa menjadi pengantara bagi kita di sana. Jadi kita itu sudah memiliki Tuhan kita, Savior kita di sana, yang menjadi pengantara kita senantiasa. Inilah yang membuat murid-murid sangat semangat. Because of His place. Yang kedua adalah His protection. Dia ada di surga. Dan kita tahu bahwa iblis senantiasa mau condemn kita, mau menyatakan kesalahan kita, mengatakan bahwa kita ini nggak beres, latar belakang kita nggak beres, kita ini adalah orang yang nggak ada gunanya. Apa yang dilakukan Yesus di sana? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Mereka tahu mereka akan di Yesus secara fisik, tapi lebih bagus Yesus sekarang ada di surga bersama dengan Bapa. Kenapa? Karena setiap kali iblis mau datang, dia akan jadi advocate kita, pembela kita. Dia yang akan defend kita. Wow, saya mau tanya, seberapa itu membuat murid-murid sangat-sangat sukacita? Dan saya mau tanya kepada kita semua di sini, apakah hari kebangkitan, hari kenaikan Yesus juga bisa memberikan sukacita kepada Anda? Yang ketiga adalah His presence. Di ayat 50, tadi saya bacakan lagi sekarang, di situ ia mengangkat tangannya. Jadi bisa bayangkan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tapi dia nggak stop di sana aja. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, sambil dia terangkat, tapi terus tangannya memberkati, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ini hal ketiga yang membuat murid-murid kenapa begitu bersukacita. Karena mereka lihat bahwa ya Yesus sudah mati di kayu salib. It is finished. Dia sudah mengalahkan maut. Penalti dosa kita sudah dia bereskan. Tetapi kita masih hidup di dunia. Kita ada kelemahan. Kita akan ada banyak temptation. Kita sendiri akan mengalami banyak kesulitan. Tapi ini membuat murid-murid sangat kuat karena dia tahu Yesus senantiasa memberkati mereka. Dan Yesus masih terus memberkati dan masih terus bekerja. Yang dia sudah selesaikan adalah mengalahkan dosa dan maut. Tapi sekarang dia masih terus kerjakan adalah dia menyertai kita, memberkati kamu dan saya. Bekerja in you and through you. Supaya betul-betul kita bisa melihat kerajaan Tuhan begitu luar biasa di dunia ini. Yohanes 14 katakan, Yesus pergi, tapi dia memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kita sudah tahu bahwa Roh Kudus diutus. Jadi walaupun secara fisik Yesus nggak kelihatan, tapi Roh Kudus sendiri yang akan mengajar kita, mengingatkan kita. Jadi seperti Yesus itu masih real bersama kita. Bukan berarti semua yang real harus visible. Tidak. Hari ini kamu dan saya, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu mengajarkan kita, memimpin kita, mengingatkan kita. Itu sama seperti Yesus, as real as Jesus. Dan dia hidup. Dan dia betul-betul memimpin kita. Dan kita bisa mengalami kehidupan yang Yesus alami. So even though it's not visible, but Jesus can still be real bagi kita. Dan hal yang luar biasa lagi,
presence-nya sama kita. Dan di mana-mana. Waktu zaman Yesus ada di bumi, dia nggak bisa di beberapa tempat sekaligus. Kita masih ingat waktu Lazarus meninggal, adik daripada Maria dan Martha. Dan mereka bilang, Yesus, kenapa kamu nggak ada di sini? Kalau kamu di sini akan oke. Karena Yesus secara manusia penuh 100%, dia nggak bisa di dua tempat sekaligus. Tapi sekarang dia bilang, lebih baik aku pergi, sekarang Roh Kudus lebih bagus ada sama kamu. Karena sekarang Tuhan bisa ada di mana-mana. Tuhan bisa sekarang ada di Yerusalem, Tuhan bisa ada di Yudea, ada di Samaria, ada di mana-mana. Makanya dia katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi sekarang di mana saja, kapan saja, God's presence bisa ada bersama dengan kamu dan saya. Ini hal yang luar biasa. Dan itu semua karena Yesus sudah naik ke surga. Hal yang keempat adalah His promise, janjinya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi walaupun Yesus belum datang kedua kali, tapi Yesus sudah memberikan glimpse apa yang akan terjadi waktu Yesus datang kedua kali. Dan dia bilang dia datang nanti kedua kali. Kita akan melihat cara yang sama seperti waktu Yesus naik ke surga. Saya mau tanya pada kamu. Kamu excited nggak dengan itu? Inilah yang membuat murid-murid begitu bersemangat. Bahkan di buku Wahyu 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi jika Yesus datang kedua kali dan orang-orang percaya, kalaupun kita di sini masih hidup, kita akan melihat Yesus di awan, dan kita sendiri orang percaya akan terangkat ke awan. Dan kalau ada orang yang sudah meninggal yang percaya di dalam dia, juga akan terangkat ke sana. Itu persis seperti apa yang terjadi waktu murid-murid melihat dia naik ke surga. Bayangkan kamu melihat Yesus di awan. Dan kamu terus setia, kamu mengasihi dia, mencintai dia. Kamu sendiri akan bersama-sama terangkat bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Saya mau mengajak kita semua di sini untuk tidak mengambil hari kenaikan Yesus secara biasa-biasa. Ambil waktu, baca di Alkitab, apa yang terjadi, ambil maknanya. Bisa ambil dari devotional ini, supaya betul-betul kita bisa excited. Bagi saya secara pribadi ini bermakna luar biasa. Karena kenaikan Yesus itu, saya sendiri punya confidence. Kemana saya akan pergi satu hari. Saya tahu saya adalah manusia yang lemah, berkekurangan. Tapi Jesus akan senantiasa menjadi pengantara. He always intercede bagi saya. Dan bukan hanya itu. Iblis tidak akan mampu untuk condemn saya. Membuat saya merasa tidak layak. Karena Yesus sendiri sudah memprotek saya. Dia defend saya. Dan bukan hanya itu saja. Saat ini, saya nggak usah ada di Yerusalem. Saya bisa rasakan the presence of God. Walaupun saya nggak bisa lihat Yesus, tapi Yesus is as real as when He is alive. Dan kita bisa mengalami Yesus senantiasa dalam hidup kita. Dan satu hari, kita tahu dengan jelas, waktu Yesus datang kedua kali, kita di sini akan punya satu pandangan, satu kejadian yang sama seperti murid Yesus melihat waktu Yesus naik ke surga. Dan saat itu untuk selama-lamanya kita akan bersuka cita. Sama seperti murid-murid Yesus bersuka cita dengan luar biasa. Semoga hari kenaikan ini menjadi hari sukacita bagi kita semua di sini. God bless.